Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 4C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Kami akan mempresentasikan kecerdasan emosional sebagai hasil belajar untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Enjang Supriyatna, SPD MPD. Kecerdasan emosional menurut para ahli. Menurut Goleman, tahun 2015 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Lalu, apa sih pentingnya kecerdasan emosional? Menurut Daniel Goleman pada tahun 2005, dalam penelitiannya memperhatikan bahwa kecerdasan intelijensi hanya memberikan kontribusi sekitar 20% terhadap kesuksesan hidup seseorang. Sisanya 80% bergantung pada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Bahkan, dalam keberhasilan bekerja, kecerdasan intelektual hanya berkontribusi sekitar 4% saja. Pengembangan kecerdasan emosional. Pengembangan kecerdasan emosional dibagi menjadi dua. Yang pertama, kecakapan pribadi, dan yang kedua, kecakapan sosial. Untuk kecakapan pribadi terdiri atas kesadaran diri dan motivasi diri. Sedangkan untuk kecakapan sosial meliputi rasa berempati dan keterampilan dalam bersosial. Ada beberapa aspek-aspek dalam kecerdasan emosional, di antaranya yang pertama, mengendalikan emosi diri. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, memotivasi diri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima, membina hubungan. Pengertian hasil belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Damiati dan Mujiono pada tahun 2006. Hasil belajar ialah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam menerima materi pelajaran. Sedangkan menurut Makmum pada tahun 2005, prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidikan terhadap proses belajar dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tujuan instruksional yang mencakup isi pelajaran dan perilaku yang diharapkan dari mahasiswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana ia telah mencapai sasaran dalam belajar. Selanjutnya, klasifikasi tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, kognitif, berkenaan dengan kemampuan dan kecakapan intelektual berpikir. Yang kedua, afektif, berkenaan dengan sikap, kemampuan, dan penguasaan segi-segi emosional. Dan yang terakhir, psikomotorik, berkenaan dengan suatu keterampilan-keterampilan atau gerakan-gerakan fisik. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 3. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal, dan yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Faktor internal terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, aspek fisiologis, dan yang kedua, aspek psikologis. Aspek fisiologis yaitu kondisi jasmani atau keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Sedangkan aspek psikologis adalah beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemerolehan pembelajaran peserta didik seperti intelijensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Selanjutnya, faktor eksternal terbagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan sosial, dan yang kedua, lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial seperti guru, staf, dan teman sekolah yang dapat mempengaruhi semangat belajar. Sedangkan lingkungan non-sosial seperti gedung sekolah, tempat tinggal, alat belajar, keadaan cuaca, atau waktu belajar. Dan yang terakhir adalah faktor pendekatan belajar. Banyak pendekatan belajar yang dapat diajarkan kepada peserta didik untuk mempelajari bidang studi atau materi pelajaran yang sedang mereka tekuni, dari yang paling klasik sampai modern. Semakin dalam cara belajar, semakin baik pula hasil belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Civari Bunga Davina. Selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan emosional. Yang pertama, dapat mengenali perasaan sendiri, bisa
mengerti orang lain, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, tidak mudah tersinggung, bersyukur, peduli terhadap kesehatan, pendengar yang baik, berpikiran terbuka, menyadari kesalahan, dan tidak takut untuk meminta maaf. Selanjutnya ada fungsi kecerdasan emosional. Yang pertama, motivasi dalam mengambil tindakan. Membantu menghindari bahaya, memudahkan dalam mengambil keputusan, memudahkan dipahami orang lain, membantu memahami orang lain. Menurut Mahmuda 2010, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan memiliki daya tahan ketika menghadapi rintangan, mampu mengendalikan impuls dan tidak merasa cepat puas, mampu mengatur suasana hati dan mampu mengelola kecemasan agar tidak mengganggu kemampuan berpikir, mampu berempati serta beragam. Aspek kecerdasan emosional menurut Goleman 2005. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Tahapan kecerdasan emosional. Yang pertama ada mengajarkan kejujuran dan integritas, yang kedua mengembangkan empati dan kepedulian, dan yang terakhir mengajarkan memecahkan masalah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.